Ada sebuah pertanyaan yang masih relevan sampai saat ini, yakni pertanyaan para murid Yesus kepada Yesus. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Saya mengajak saudara untuk melihat konteks atau alasan di balik pertanyaan para murid Yesus ini. Suatu kali, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi."
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Menurut Matius pasal 17 ayat 21, ada kalimat di dalam tanda kurung, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Itu pertanyaan yang sangat penting dari murid-murid kepada Yesus. Mereka menganggap itu sangat penting karena mereka tidak dapat mengusir roh itu, sedangkan Yesus dapat mengusirnya. Versi Matius 17 ayat 19 berkata, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jawabnya, karena jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, berdoa dan berpuasa. Pada masa-masa sekarang ini, kita banyak melihat kondisi gereja-gereja yang melemah. Terlihat begitu banyak masalah timbul dan timbul, datang dan datang lagi, seolah-olah tak habis-habisnya berbagai penderitaan mendera kehidupan orang percaya. Sehingga banyak yang bertanya, sampai kapan Tuhan? Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Namun, gereja seolah tak berdaya, tak dapat berbuat apa-apa. Jumlah gedung gereja bertambah, jumlah gedung gereja yang direnovasi dan terlihat semakin megah bertambah, tumbuh denominasi gereja yang baru, tetapi kehidupan kekristenan tidak berubah secara nyata. Mereka yang disebut beragama Kristen semakin jauh dari persekutuan Kristen. Mereka itu masih tetap hidup dalam berbagai kejahatan, baik yang terselubung dan tersembunyi maupun yang nyata di depan mata. Ya, biarkan jemaat Allah bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mengapa ribuan orang tidak datang untuk mendengar Injil ketika khotbah diberitakan di gereja-gereja, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di rumah-rumah jemaat, di tempat-tempat kebaktian kebangunan rohani, di tempat-tempat kebaktian penyegaran iman, dan sebagainya? Ada begitu banyaknya pelacuran di jalan-jalan kota kita, di rumah-rumah, di tempat-tempat umum. Mengapa jemaat Allah tidak menyingkirkan itu semua? Begitu banyak dosa yang paling busuk sedang merajalela. Begitu busuk dan kejinya sehingga sangat malu jika dikatakan. Tetapi, bagaimana mungkin kita tidak bisa mengusirnya? Kenapa kita tidak menengking dan melemparkan kekuatan-kekuatan jahat keluar? Mengapa ada juga banyak orang yang setelah bertahun-tahun berkhotbah, tetapi kehidupannya tetap sama seperti sebelumnya, sebelum dia bertobat? Hidupnya tidak berubah. Setan apa yang telah merasuki mereka? Mengapa kita tidak bisa mengusirnya? Disinilah letak relevansi dari jawaban Yesus kepada murid-muridnya. Menurut Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Di tengah-tengah dunia yang makin sibuk, makin gemerlap dengan berbagai aktivitas dan keramaian, bahkan aktivitas-aktivitas kerohanian, fenomena-fenomena kekristenan, justru memberi dampak kepada kesepian manusia.
Berbagai depresi, kecanduan, keputusasaan, stres, perilaku agresif dan irasional merupakan wujud dari produk kesepian. Kesepian ini telah menjadi penyebab dan pemicu dari berbagai dosa yang kemudian muncul dalam budaya dan kebiasaan masyarakat masa kini. Jika satu gereja tidak segera memberi bantuan kepada mereka yang kesepian, maka sulit mengharapkan orang-orang yang kesepian itu akan datang dan menikmati ibadah bersama Tuhan Yesus dalam gereja. Sama seperti rumah, keluarga adalah tempat yang paling tepat dan nyaman untuk mengusir kesepian. Maka demikianlah gereja. Sudah seharusnya gereja menjadi tempat yang penting dan rumah kedua bagi mereka yang kesepian dan terhilang agar kembali kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, kesepian menjadi sarana yang tepat bagi setan untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dosa dan kejahatan begitu merajalela dan seolah sulit dibendung dan dihentikan. Demikian pula berbagai masalah hidup dan bencana seolah tak berhenti. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia kita lebih dari 1 tahun dan seolah-olah semakin sulit diatasi. Pandemi ini menambah kesulitan dan penderitaan panjang kehidupan manusia di bumi ini. Pandemi ini bisa menjadi pemicu bagi begitu banyaknya timbul kesepian-kesepian diri. Mengingat manusia sesamanya diperintahkan untuk menjaga jarak. Jika tidak bijak menyikapi hal ini, kesepian semakin merajalela. Semua ini mulai menyesakkan dada dan hati anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, sering mengisahkan kisah yang berulang-ulang terjadi, yakni ketika bangsa Israel yang telah berdosa kepada Tuhan Allah, lalu Tuhan Allah mengizinkan masalah dan penderitaan datang menimpa mereka, dan kemudian mereka mulai merendahkan diri dengan berpuasa, mengakui dosa dan berdoa kepada Allah. Maka Allah mendengarkan doa mereka lalu memulihkan negeri mereka. Demikianlah pada masa ini anak-anak Tuhan mulai menunjukkan kesadaran akan hal ini. Mereka mulai merendahkan diri dan berpuasa, mencari wajah Allah dan berdoa memanggil nama Tuhan Allah semesta alam di dalam Yesus Kristus. Kiranya Allah menunjukkan rahmat-Nya. Mengenai doa dan puasa ini saya teringat beberapa kisah. Yang pertama, dari Lukas 2 ayat 36-38. Di situ dikisahkan tentang Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat Yesus berusia 8 hari dan dibawa ke bait Allah, Hana juga datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana ini bertekun dalam berpuasa dan berdoa. Yang kedua, Dr. Timothy Lin, seorang pendeta di gereja baptis Cina. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk berpuasa dan berdoa. Allah menunjukkan kepada Dr. Lin pentingnya menyembuhkan kesepian sebagai sarana membawa orang-orang muda yang terhilang. Dia sering berkata, kita harus menyembuhkan kesepian orang-orang muda. Gereja harus dibuat menjadi rumah kedua bagi mereka. Pada tahun 1960, gereja itu melakukan apa yang dikatakan oleh Dr. Lin, dan ratusan orang muda datang dari dunia dan masuk ke dalam gereja. Yang ketiga, Abraham Lincoln. Dia adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang dikenang sebagai orang yang jujur, berani, dan baik hati. Dia dibesarkan di keluarga penganut gereja baptis. Dalam buku Doa dan Puasa Menentukan Masa Depan yang ditulis oleh Derek Prince,
pada halaman-halaman awalnya mencatat sebuah pengumuman yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat tentang Hari Nasional untuk merendahkan diri, berpuasa dan berdoa. Dokumen pengumuman ini ditandatangani dan dimeteraikan dengan meterai negara Amerika Serikat oleh Presiden Amerika Serikat pada masa itu, yakni Abraham Lincoln, pada tanggal 30 Maret tahun 1863, yaitu tahun ke-87 semenjak kemerdekaan Amerika Serikat. Penetapan pengumuman ini didasarkan atas permohonan dari Dewan Perwakilan, Senat, negara-negara bagian Amerika Serikat, dan sesuai dengan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh pihak Senat sebagai berikut. Bahwasanya Dewan Perwakilan negara-negara bagian Amerika Serikat, Senat negara-negara bagian Amerika Serikat, mengakui dengan penuh hormat bahwa kedaulatan tertinggi serta pemerintahan yang benar dan adil atas kehidupan semua manusia dan segala bangsa di dunia berada di tangan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu, setiap orang harus mengakui bahwa mereka bergantung kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu itu, dan mengakui segala dosa dan kesalahan mereka dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, namun dengan harapan yang pasti bahwa orang yang sungguh-sungguh bertobat akan menerima belas kasihan dan pengampunan. Untuk menyadari kebenaran yang mulia yang diajarkan oleh kitab suci dan yang telah dibuktikan oleh perjalanan sejarah, bahwa yang mendapatkan berkat hanyalah bangsa-bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Dalam hukum ilahinya diketahui bahwa tidak saja manusia secara perorangan, tetapi juga bangsa-bangsa secara keseluruhan dapat dihukum dan diajar oleh Tuhan di dalam dunia. Senat ini mengakui bahwa mereka harus khawatir akan adanya perang saudara yang sedang terjadi, yang merupakan malapetaka menyedihkan yang dapat menghancurkan negeri ini. Perang saudara ini terjadi karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mereka telah diberkati Allah dengan curahan berkat surgawi penuh damai dan sejahtera yang begitu besar sekian tahun lamanya. Mereka telah mengalami pertambahan dalam jumlah penduduk, harta kekayaan dan kekuasaan, sebagaimana belum pernah dialami oleh bangsa yang lain. Tetapi kemudian mereka melupakan Allah. Dengan berbagai pertimbangan ini kemudian, Presiden Abraham Lincoln menetapkan secara khusus hari Kamis tanggal 30 bulan April tahun 1863 menjadi hari nasional untuk merendahkan diri, berpuasa dan berdoa. Presiden Abraham Lincoln meminta agar seluruh rakyat pada hari itu tidak melakukan kegiatan duniawi yang sehari-hari, tetapi berkumpul di berbagai rumah ibadah umum dan di rumah mereka masing-masing untuk menguduskan hari itu bagi Tuhan, sehingga hari itu dipakai untuk melakukan kewajiban keagamaan yang semestinya dengan penuh kerendahan hati. Dengan rendah hati mereka berharap atas dasar pengajaran ilahi bahwa jerit tangis seluruh bangsa yang bersatu ini akan didengar di tempat yang maha tinggi, lalu dijawab dengan curahan berkat dan pengampunan atas segala dosa sebagai suatu bangsa, sehingga negeri mereka dipulihkan dari perpecahan dan penderitaan dan mencapai keadaan yang damai dan bersatu kembali seperti semula. Apakah pengalaman bangsa Amerika Serikat tentang Hari Nasional untuk merendahkan diri, berpuasa dan berdoa pada 158 tahun yang lalu itu menghasilkan sesuatu seperti yang mereka harapkan? Tentunya sejarah pengalaman berbangsa dan bernegara Amerika Serikat menjadi saksi nyata atas peristiwa itu. Sebelum mengakhiri bagian ini, saya ingin menyampaikan bahwa meski demikian, kita harus berhati-hati dan bijaksana untuk tidak salah berpikir dan beriman. Kita tidak boleh berpikir bahwa doa dan puasa secara otomatis akan menghasilkan kebangunan rohani atau pertobatan. Doa dan puasa jangan dijadikan sebagai mesin untuk menghasilkan produk yang kita kehendaki atau memuaskan keinginan kita. Janganlah berpikir dan beriman bahwa Allah sebagai kuasa yang dapat kita manipulasi.
Ingatlah apa yang telah dilakukan oleh Simon si penyihir itu, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18-20. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Berhati-hatilah jika kita terjebak dalam pemikiran bahwa kuasa Allah dapat dibeli dan dipermainkan, maka kemudian kita akan memanipulasi dan menjadikan doa dan puasa sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan kuasa itu demi memuaskan hawa nafsu kita, dan itu menyesatkan. Allah adalah roh, dan roh Allah adalah suatu pribadi yang tidak bisa dan tidak boleh diperintah ataupun diperalat dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau ritual tertentu, bahkan ritual doa dan puasa. Pada 2 Samuel 12 ayat 16-20 dikisahkan tentang doa puasa yang Raja Daud lakukan demi anaknya yang ditulaki oleh Allah dengan sakit. Daud memohon kepada Allah dan berpuasa demi anak itu, tetapi anak itu kemudian mati. Allah memiliki rencananya sendiri. Doa dan puasa seharusnya dilakukan demi mendukung rencana Allah dan program kerajaan Allah seperti yang dinyatakan dalam doa Bapa Kami, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Karena itu, ketika berdoa dan berpuasa demi sesuatu yang telah dibunyi dan diperjuangkan, demi masalah, bencana, penyakit, mengatasi pandemi COVID-19 dan sebagainya, maka kita harus berhati-hati untuk menyadari bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah pribadi yang nyata yang harus diperlakukan dengan hormat dan penuh rasa hormat. Berdoa dan berpuasa yang dilakukan dengan baik dan bijak dapat memberi dampak kepada keinginan, perasaan untuk lebih intens dari jiwa untuk terus mencari dan bersekutu dengan Allah dalam kemuliaan dan kekudusannya lebih daripada yang pernah dilakukan pada waktu lainnya. Mari kita semua sungguh-sungguh berdoa agar kiranya Allah menarik orang-orang yang kesepian itu ke dalam gereja. Kiranya Allah menggerakkan gerejanya untuk menyatakan kemuliaan Allah dengan janji-janji Allah yang kudus dan penuh kuasa. Kiranya Allah memberi perasaan membutuhkan Allah bagi mereka yang kesepian sehingga mendatangkan pertobatan yang nyata. Ada kabar baik bagi saudara yang belum bertobat, saudara yang kesepian, saudara yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara yang selama ini membenci Tuhan Allah, membenci Yesus Kristus. Kabar baiknya adalah Yesus mengasihi saudara. Dia telah mati di kayu salib untuk membayar hukuman dosa kita, dosa saudara. Darahnya dicurahkan di kayu salib itu untuk menyucikan kita, menyucikan saudara dari segala dosa. Dia telah bangkit secara fisik dari antara orang mati untuk memberikan hidup kekal kepada saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan remehkan kabar baik yang saudara dengar saat ini. Karena bukanlah kebetulan jika saudara telah mendengar kabar baik ini. Allah punya rencana dan tujuan atas hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang, bagaimana dengan keadaan kita di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai masalah bangsa dan negara maupun gereja? Apakah kita akan bergerak atau digerakkan untuk melakukan hari merendahkan diri, berpuasa dan berdoa demi keselamatan gereja, bangsa dan negara? Tentu saudara sudah mengetahui jawabannya. Dan bagi saudara yang belum pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi,
saudara dapat mengikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Ampuni saya, Tuhan. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Jadilah Raja yang kekal dalam hati dan hidup saya. Ampuni saya, Tuhan. Saya membuka hati saya bagi Roh Kudus. Ajar saya untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan Allah. Bapa di surga, terima kasih telah mengangkat saya menjadi anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.